Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasin Kalistama dari kelas Paralel 3 ingin menjelaskan materi 8 sampai 12 untuk ujian akhir semester. Pertama-tama ada pesan Madinah bagian 2. Yang pertama, kajian surat Asy-Syamsi yang berarti modal ketakwaan. Yang kedua ada kajian surat Ad-Duha yang berarti implementasi ketakwaan. Yang ketiga ada kajian surat Al-Insyirah yang berarti quality improvement. Yang keempat ada kajian surat An-Naba yang berarti respon publik. Dan yang kelima ada kajian surat Al-Mudaththir yang berarti etika dan sasaran pembaruan. Kepemimpinan atau leadership yaitu kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, bawahan atau kelompok. Kemampuan mengarahkan tingkah laku bawahan atau kelompok, memiliki keahlian khusus dalam bidang yang diinginkan oleh kelompoknya untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok. Seorang pemimpin harus bertanggung jawab atas produktivitas dari bawahan dan sebuah kelompok, memotivasi bawahan untuk bekerja demi tercapainya sasaran organisasi dan memuaskan kebutuhan mereka pada tingkat yang lebih tinggi. Lalu ada prophetical leadership. Ada 11 komponen the power of Hajj. Yang pertama ada dosa-dosa yang terhapuskan. Yang kedua ada melaksanakan amal ibadah unggulan. Yang ketiga ada berjihad fisabilillah. Yang keempat ada kelompok tamu Allah. Yang kelima memiliki jaminan. Yang keenam ada dianugerahi senjata doa. Yang ketujuh biaya digantikan. Yang kedelapan meraih pertolongan Allah. Yang kesembilan mendapatkan fasilitas fasilah. Yang kesembilan ada dibanggakan oleh Allah. Yang kesepuluh ada ahli surga. 11 ada the power of leadership. Respon penjajah Belanda atas kekuatan the power of Hajj Mabrur yang telah menjadi the power of change. Pengertian istirahat artinya melupakan Allah dan merasa cukup pada selainnya dan berpaling dari Allah. Istirahat salah satu bentuk tertipunya kehidupan untuk bertawajuh kepada Allah karena terpedaya oleh selain Allah, dan tawajuh berarti menghadap kepada Allah dengan kesucian hati dan pakaian sifatnya yang tersimpan dalam asmanya. Ketika seorang muslim banyak melakukan maksiat dan jarang beribadah, namun hidupnya terus dilimpahi kenikmatan, ini adalah tanda istirahat dari Allah. Ia terjebak dalam kenikmatan hidup, padahal dia semakin lalai menunaikan ibadah serta kewajiban lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan bagi mereka, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam dan putus asa. Ada beberapa ciri-ciri istirahat. Yang paling sering dijumpai adalah perilaku malas beribadah, namun terasa begitu nikmat menjalani hidup. Misalnya, seseorang muslim jarang atau bahkan tidak pernah menunaikan sholat wajib, namun pekerjaannya berjalan lancar. Dia juga berkecukupan dari segi materi serta menjalani hidupnya yang layak. Sesungguhnya kelancaran rezeki yang diterima adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dia akan terus terjebak atau mulai berpikir dari mana datangnya semua nikmat dalam hidup? Tanda lain tertimpa istirahat adalah dilimpahi ketenangan hidup, sementara diri sendiri tak lepas dari kegiatan maksiat.
Orang-orang yang terjebak dalam istirahat justru menyombongkan kenikmatan hidup yang pernah diperoleh. Sakit adalah bentuk rasa sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Orang yang sakit akan diuji kesabaran dan keimanannya. Kepada siapa mereka akan meminta kesembuhan, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sosok yang lainnya. Lalu, energi pembaruan untuk membangun moralitas bangsa. Ibnu Khaldun menulis tentang ilmu tasawuf. Orang-orang yang tekun beribadah itu dikenal dengan nama golongan tasawuf. Abdullah bin Nuh menjelaskan bahwa tasawuf adalah suatu bagian yang jauhari atau esensial dari risalah Nabi Muhammad SAW berupa akhlakul karimah, sesuatu yang asli dalam Islam dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena semuanya bersumber dari Al-Quran dan Sunnahnya. Penulis Tahrik Al-Akhbar mencatat bahwa Al-Mutawakkil atau Khalifah Bani Abbas yang berkuasa di Baghdad pada waktu itu, di waktu negara dilanda peperangan, berseru kepada ahli futuwah sufiyah atau pahlawan tasawuf. Maka berdatanganlah mereka dengan cepat dari setiap pelosok, sehingga mereka merupakan tentara yang unggul dan tentara yang tak dapat dikalahkan. Merekalah yang menyelamatkan wilayah-wilayah negara dan menjaga perbatasannya. Contoh pembaruan yang ada di dalam negara muslim. Perjalanan sejarah negara-negara yang mayoritas muslim tidak terpisahkan dengan peran sufi. Di samping sebagai gerakan memumikan agama melalui tauhid, juga berperan sebagai mesin penggerak ulama atau engines of prime mover nasionalisme untuk menumbangkan kolonialisme. Misalnya sebagaimana dijelaskan dalam Surya Negara 2011, gerakan tasawuf di beberapa kawasan sebagai berikut. Contohnya ada tantangan di abad 21. Tantangan abad di 21 bukan hanya ancaman fisik, tetapi lebih pada mindset atau pola pikir manusia melalui berbagai modus yang sejalan dengan arus modernisasi teknologi informasi yang berdampak pada kerusakan tatanan nilai sehingga semakin jauh kepada tauhid sebagai nilai Mekah dan Madinah dalam meruntuhkan nasionalisme dan jatuh pada kolonialisme baru pada waktu itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.